Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Energinya mungkin kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, kali ini temanya berjudul pesan yang ingin disampaikan ke kamu. Wah. Kita clarify pesan apa yang pengen dibilang ke kamu. Ini pesan bisa dari seseorang. Ini pesan bisa dari orang yang dealing dengan kamu, yang kamu fokuskan. Bisa juga ini pesan semesta, atau ya pesan dari mana gitu ya. Dari seseorang kah, dari orang ini, orang itu, semesta dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kita mulai. Oops. Jumping card ya. Weeds. Spirit invitation. Jadi ini tuh ada pesan dari seseorang. Dan aku rasa ini orangnya tidak apa ya, tidak asing untuk kamu. Maksudnya kayak ya dia tuh benar-benar connect banget sama hati kamu. Ya bisa dibilang ini ada koneksi kuat antara kamu dan dia gitu. Di sini dia mau nyampein pesan kalau aku tidak baik-baik saja saat ini gitu. Mungkin dia tidak baik-baik saja dalam kehidupan, ya kerjaannya kah, nggak baik-baik aja keuangannya, nggak baik-baik aja keluarganya, lingkungannya. Dan di sini dia mau bilang, dia mau nyampein pesan, ya aku kurang sehat. Gitu. Entah kurang sehat apa ya, bisa kurang sehat fisik, bisa juga kurang sehat secara mental. Ya sedih ya aku sebenarnya. Aku pengen banget kamu tahu itu. Dan di sini ada juga tentang pesan entah dari dianya atau memang semesta mau nyampein ke kamu. Orang ini menuju perbaikan hidup. Atau ya perbaikan dirinya dulu lah gitu. Bisa aja ini beberapa ya dia menuju awakening. Mungkin dia perlahan akan terbangun spiritual seperti kamu. Perlahan dia mau mengubah hidupnya, mau melepas toksik dalam hidupnya, melepaskan apa dan siapa yang ya negatif lah untuk dia. Gitu. Dan di sini ada pesan juga cepat atau lambat. Ya mau lambat lah, mau cepat atau sebentar lagi atau masih lama, ya pada intinya ya dia akan bicara sama kamu. Cie. Beberapa ini bicara soal cinta. Jadi kayak ya aku mencintai kamu sebenarnya gitu. Ada yang rindu juga nih sama kamu. Kangen ya. Dan semesta ngasih tahu kalau dia sering banget berhalusinasi tentang kamu. Ya namanya orang rindu ya, terus dia suka, dia cinta sama kamu, berhasrat juga, terkoneksi juga. Jadi kalau dikombinasi dengan sifat dia yang diam, pasif, misterius, ya jadi kan dia orangnya nahan, mendam gitu. Alhasil ini berimajinasi sambil berkontemplasi. Tuh. Tapi ini ada juga pesan dari semesta ya.
Ini bisa terjadi kalau kamu mau mengikhlaskan semuanya yang pernah terjadi. Memaafkan apa dan siapa yang pernah menyakiti, memaafkan semuanya lah, gitu. Ini beberapa juga ya, setelah kamu memaafkan dalam arti benar-benar ikhlas ya, nggak ingat-ingat lagi, nggak ngungkit-ngungkit lagi. Ya jangankan orang ini datang, orang yang lebih baik juga akan datang. Teman, relasi, keluarga yang sudah menjadi lebih baik akan datang ke kamu. Dan ini ada juga tentang rezeki ya, peluang kerja lah, bisnis lah, ya bisa berkembang. Oke, so far so good ya, sejauh ini ya relax lah. Kita lihat lagi ya, lihat nggak? Lihat lah, masa tidak? Lanjut maksudnya. Dan ini beberapa ya, ya mungkin kamu akan menerima pesan, bisa kayak ada pembicaraan antara kamu sama dia, tapi bisa ini beberapa ada pertemuan kamu sama dia, entah dia ngajak ketemu atau memang ini pertemuan yang tidak sengaja oleh semesta gitu ya, semesta yang bekerja gitu kak. Ini juga ada pesan ya tentang apa ya, bagi kalian yang ngerasa capek, lelah, letih, lesu, lemah, lunglai. Kalau kamu ngerasa aku capek nih sama hidupku, capek dengan koneksi ini, capek dengan semuanya, ya udah bobo aja dulu sana, atau ya istirahat dulu kak. Di sini ada tentang ya semesta berpesan kamu istirahat dulu kalau capek, jangan terlalu dipaksakan ngerjain ini itu, jangan terlalu dipaksakan mikirin ini mikirin itu. Kamu mikirin dia mikirin kamu nggak? Belum tentu. Tadi ada juga tentang ya, kalau kamu ragu ya kamu cek energinya aja, lihat energinya di tarot kah, general reading, pilih kartu zodiak, atau spesifik itu personal reading gitu. Ya apapun yang membuat kamu lelah, istirahat dulu ya. Kalau nggak, diam dulu sejenak, tarik nafas gitu, lepas ya. Bagi kalian yang ngerasa ya aku butuh refreshing juga, butuh penyegaran, ya pergilah jalan kemana, nggak usah jauh-jauh, jalan aja dulu ke depan rumah. Ya atau lihat-lihat pohon, lihat-lihat tanaman kayak gitu kak. And then ya kalau kamu udah relax, baru kamu bisa on fire, bisa menggebu-gebu lagi, bisa semangat lagi sebenarnya melanjutkan hidup. Terutama kalian yang bagi yang healing gitu ya, bagi kayak ya aku lagi proses healing, melepas, mengikhlaskan dia. Ya kamu memang butuh sebenarnya ruang dan waktu. Kalau memang saatnya lebih nyaman sendiri ya sendiri aja dulu, nggak usah ke sana kemari. Kalau kamu rasa itu toxic ya hindari dulu ya. And then sebenarnya gini, orang yang terkoneksi dengan kamu ini pun sebenarnya banyak menyendiri, entah karena memang dia mengikuti frekuensi kamu atau kalian mirror, jadi energinya mirip. Ada juga yang kayak memang ini semesta yang bekerja. Jadi semesta itu bisa aja kayak merencanakan ini semua. Kita ya sementara terpisah dulu nih. Memang semesta membuat kita lost contact, tidak komunikasi, tidak ketemu. Ya begini dulu mungkin jalan kita. Ya loh kak. Jadi kalau kita udah sama-sama agak berjarak gitu ya, di situ kan yang berinteraksi bukan komunikasi, bukan pertemuan, tapi energi. Jadi kalau kita sama-sama kayak ya udah lu kemana gua kemana, tapi energi bisa connect satu sama lain. Di dalam diam ternyata kita berinteraksi lewat energi. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Kita sama-sama introspeksi diri. Di situ bisa ada penyembuhan atau healing ya.
Oke, lagi ya. Dan ini memang juga apa ya? Banyak banget tentang energi di sini. Kayak bisa aja kamu tuh kadang ngerasa capek, lelah di koneksi ini. Itu karena dia di sana energinya berantakan. Nah, kan? Dia berantakan di sana. Dia merasa kacau, balau, kacau bela, ya. Dia ngerasa ya mungkin di sana dia tidak bahagia tanpa kamu, atau berkonflik dengan kamu tuh ya sebenarnya menembus batin juga sih. Kayak ya kita konflik batin, aku jalani hidup tetap aja kayak ada yang kurang kan, nggak ada kamu, cie. Jadi dia tuh merasa ya kacau balau gitu ya, dan kayak belum siap mental mungkin menghadapi kamu, belum siap berhadapan dengan kamu, belum siap berbicara dengan kamu. Atau di sana dia banyak masalah, dia ada konflik lah mungkin di kehidupan dia, terus nggak ada support, nggak ada perhatian lagi dari kamu, ya. Ya sedih sebenarnya, tapi kan ya saat ini mungkin kamu bukan prioritasnya. Ih, sedih banget ya. Sakit. Sakit banget. Jadi ya walaupun sekarang bukan prioritas, tapi kayak ujungnya dia nyari kamu. Atau kayak ya saat aku lelah, saat aku ada di titik terendah, capek dengan semuanya, ya aku kepikiran kamu sebenarnya. Dan energi dia ini kalau satu frekuensi dengan kamu, terutama yang twin flame ya, soulmate kah atau apa, ketika terjadi sesuatu dengan dia di sana, itu nyampe energinya ke kamu. Jadi kamu ngerasa, kok aku nggak enak badan ya, perasaan makananku, pola hidupku sehat-sehat aja, perasaan gitu ya. Beberapa, tapi kok badanku rada-rada sakit, pegel, aku kok lemes ya hari ini, harusnya kan aku semangat gitu. Ya itu bisa juga memang energi dia. Jadi semesta mau nyampein itu ke kamu. Itu pesan yang mungkin perlu kamu dengar ya. Ada seseorang di sana yang ternyata satu vibrasi, satu frekuensi dengan kamu. Hidupnya tidak baik-baik saja di sana. Jadi kamu bisa merasakan sesakit itu ternyata dia. Jadi kalau tiba-tiba kamu ngerasa sakit atau ya merasa feeling gak enak aja, ya berdoalah. Kalau kamu mau, doakan dia supaya dia di sana tenang. Tenang di alamnya atau tenang di kehidupannya. Gitu loh Kak, ya. Di kehidupannya. Semoga dia tenang. Jadi kalau energi dia itu stabil, tenang, ya sebenarnya kamu juga bisa jadi tenang gitu. So, ya luar biasa sih ya. Alam semesta dan segala isinya, energi kita itu ternyata connect satu sama lain. Jadi banyak sebenarnya berkah hikmahnya juga ya. Kita jadi bisa merasakan simpati, empati terhadap orang yang mungkin gak di sisi kita, tapi kita bisa merasakan luar biasa cinta itu ya, dalam energi, dalam batin gitu. Itu ada Libra, strong ya. Ada Scorpio. Nah, Scorpio nih lagi konflik batin nih. Kalau Libra konflik batin, tapi ya baru ulang tahun jadi masih slow ya. Cie, baru ulang tahun Libra ya. Ini ada Cancer. Nah, Cancer ini kenapa belum bicara? Padahal pengen banget nih Cancer bicara ya. Oke Cancer, sehat-sehat ya. Ada Pisces. Nah, Pisces masih mendam. Atau Pisces sudah capek. Jadi Pisces menghindar. Bisa vice versa. Ada juga di sini Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau Taurus ini lagi kangen mungkin, atau ada yang kangen sama Taurus. Kalau Capricorn ini juga dirindukan sih. Kalau Virgo ini mungkin lebih kayak entah Virgonya lagi broken heart ya,
lagi kecewa, atau ada yang dikecewakan Virgo, bisa vice versa. Itu strong juga Capricorn lagi ya. Oke. Kemana nih Leo ya? Sagittarius, Aries. Ya, semoga semua sehat-sehat aja. Aquarius sama ini juga ya, Gemini. So, ya ini memang gak bisa diungkiri, namanya hidup, semua tentang tabur tuai. Nggak ngomong soal karma juga, ya namanya kita nabur ini, ya kita tuai yang itu. Ya itu istilahnya karma. Jadi, ya kalau kita nanam yang baik, ya kita menuai yang baik. Tapi kalau kita nanam yang buruk, ya kita tuai yang buruk. Semua kembali ke diri masing-masing ya. Oke. Jadi ya sedih sebenarnya, cuma di bawah happy aja gitu, di bawah fun reading aja ya. And then semesta di sini bilang, mulailah dari diri kamu dulu. Kamu pengen tenang, kamu pengen hidup bahagia, ya tenangkan diri kamu dulu, bahagiakan diri kamu dulu. Isi energi kamu dengan hal-hal positif. Kalau kamu sudah tenang, positif, dan bahagia, ya orang yang terkoneksi dengan kamu juga bisa lebih tenang. Lebih tenang berpikir, lebih tenang mencerna semuanya, gitu ya. Dan di sini juga kalau kamu merasa kamu harus terus-menerus belajar lebih baik, memperbaiki diri lagi dan lagi, ya lakukan itu. Karena orang yang satu frekuensi dengan kamu, yang terkoneksi dengan kamu, bisa aja loh mengikuti energi kamu. Kamu orangnya terus-menerus memperbaiki diri, ya mudah-mudahan dia kayak gitu juga. Dan beberapa ini, sebenarnya ada seseorang yang mau bilang ke kamu, atau dia pengen nyampein pesan ke kamu. Kayak apa ya? Ya aku pasrah. Ya ada yang pengen ngomong gitu. Aku ngedenger sense seperti itu, ada petunjuk ya. Ada seseorang yang mau bilang ke kamu gitu, aku pasrah. Sebenarnya aku pengen banget mendekat ke kamu, tapi aku lelet kan, aku lambat, aku tahu itu. Dan kamu masih sabar menanti aku, kamu sabar banget ya menunggu aku tahu itu. Gitu ya, entah dia tahu karena intuisinya, ya gue punya feeling aja, lu tuh setia, lu tuh loyal sama gue, lu tuh sabar, ya lu baik, ya lu tau lah, ya lu bagus banget sebenarnya. Dan gue tahu ya lu pengen gue berubah gitu. Tapi ini dia bilang, ya kamu gak perlu terus-menerus menunggu aku. Memang ada niat dan kemauan aku untuk datang ke kamu atau untuk bicara ke kamu, tapi aku gak bisa bergerak cepat seperti apa yang kamu mau. Jadi gak usah terlalu menunggu aku gitu. Ini bisa banyak faktor ya. Entah dia merasa belum siap karena keluarganya begini, orang di sisinya begini, kerjaannya begini, begitu, lingkungannya, ya dananya, uangnya gimana gitu. Dia mikir itu juga. Atau ya itu, udah ada pihak-pihak lain, kan itu gak mudah bagi saya. Itu yang ingin saya sampaikan pada Anda. Gitu loh, Patrick. Ya. Nobita, Sandy. So, ya sedih sebenarnya dia ini. Dia tahu harapan kamu, dia tahu ekspektasi kamu, tapi dia juga kasihan sama kamu. Jadi dia merasa kayak, ya posisi aku nih pasrah, jadi kamu sebenarnya nggak perlu lagi terlalu menunggu aku. Ya kalau kamu mau menanti takdir juga, ya nggak apa-apa, itu terserah kamu. Tapi lebih bagus nggak usah terlalu menunggu, tidak usah terlalu menanti-nantikan aku gitu. Kamu juga berhak bahagia, dan aku mungkin harus menjalani karmaku dulu. Ada yang merasa gitu. Ada juga yang kayak, ya aku pasrah ini karena ada orang lain, atau udah beda banget, udah nggak mudah.
sulit lah sekarang gitu. Jadi ya, kalau memang jalan hidup kita gini, kamu bahagianya tanpa aku, ya udah, aku pasrah gitu. Kalau memang Tuhan memberikan kamu yang lebih baik, atau ada kebahagiaan di depan sana untuk kamu tanpa aku, ya nggak apa-apa lah, aku pasrah aja. Jadi ya lucu sebenarnya, dia cinta sama kamu tapi dia nggak mau melakukan apa-apa. Jadi udahlah. Makan dulu kak. Nih, free yourself, bebasin diri kamu. Kamu tuh berhak bahagia ya. Hidup ini pilihan, tapi ya memang sih cinta itu nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta, tapi kita masih bisa memilih jalan hidup kita ya. You deserve love. Kalau kamu merasa ya aku pengen deh dihargai, dicintai, aku pengen bahagia, ya kejar kebahagiaan kamu. Getting to know each other. Kalaupun suatu saat nanti orang ini hadir lagi atau ada yang datang ke kamu, bicara lagi ke kamu, ya kenali dulu dia lebih dalam. Bisa saja dia itu datang ya dengan motif khusus ya. Entah tulus atau modus. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Jangan-jangan ya bisa aja sih dia datang dengan perubahan yang baik, tapi bisa juga dia datang dengan modus ya. Jadi ya amatilah baik-baik. Logika sama hati harus jalan ya. Kita boleh kok pakai hati, tapi jangan mudah percaya juga. Kita boleh kok pakai logika, tapi jangan terlalu kejam gitu. Jadi ya pintar-pintarlah membawa diri. Ini ada tentang balancing, seimbangkan ya diri kamu. Beberapa ini tentang perbedaan, terutama keyakinan, kepercayaan, beda karakter, beda latar belakang, anything. Ya mungkin ini orang yang mau nyampein pesan itu ke kamu. Salah satunya adalah dia ini ya. Ya meskipun aku tuh ngerasa gak yakin sama kamu, aku ngerasa kita beda, aku tuh orangnya masih duniawi, kamu orangnya komitmen, kamu orangnya serius, aku tuh masih pengen main, pengen berpetualang, pengen ini itu. Tapi sebenarnya kamu yang aku cintai ya. Tuh. Aku tahu sih kamu tuh pantas dicintai. Jadi kalau ada yang lebih baik dari aku ya nggak apa-apa. Semua tergantung kamu. Kalau suatu saat aku hadir, ya terserah kamu mau menerima aku atau enggak. Gitu. Dan di sini dia banyak belajar ya. Orang ini kayak pengen ngasih pesan ke kamu. Aku belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya itu dari kamu. Aku tahu ketulusan, kesabaran, kedewasaan, kebijaksanaan itu ya banyak aku pelajari dari kisah kita ini. Cie. Ya gitu loh. Fernando. Bahkan ya dia kayak nyadar aja, oh ternyata cinta itu gak memandang ini ya. Ternyata cinta itu begini ya, begitu ya. Ternyata aku tuh gak boleh banyak menuntut ya. Ternyata aku tuh harusnya tulus. Kalau aku menuntut, berekspektasi, berharap, ya itu yang membuat aku terus-terusan takut, khawatir, cemas, gak melakukan apa-apa. Ya dia banyak belajar lah tentang perjuangan cinta dari kamu. Ya meskipun kayak orang ini sulit lah kita lihat ya, secara tingkah laku tuh kayak mungkin belum banyak perubahan, tapi udah ada kesadaran diri nih. Ya banyak lah yang harus dipelajari dari kisah ini. Post Brave Flight. Ini tuh tentang nyambung banget sebenarnya ya. Untuk seseorang ini, aduh keselak nih, keselak. Jadi gini, ya kak, tante, om.
ada seseorang, atau ini bisa dari semesta, bilang kayak, kalau kamu merasa kamu ingin berhenti di koneksi ini, berhentilah. Kalau pengen stop, ya stop aja. Tapi di sini kamu dikasih pilihan juga. Kalau kamu merasa pengen menyerah, tapi mau bertahan, ya itu terserah kamu juga, gitu. Kan ini katanya tentang berhenti dan stop. Ya berhenti ya stop ya. Aduh ambiar nih. Jadi ya gitu, kata kuncinya berhenti atau stop. Karena berhenti atau stop ini punya makna yang ya mungkin banyak lah maknanya. Jadi kamu sesuaikan ke diri kamu. Apa sih sebenarnya yang harus diberhentikan? Ini bisa tentang ya memberhentikan diri untuk berharap, memberhentikan diri untuk berekspektasi, atau memberhentikan ego. Bisa juga tentang memberhentikan ya koneksi ini kalau memang kamu niat gitu. Tapi ini bisa juga seseorang yang ngomong ke kamu, ya aku harus berhenti, atau kamu berhentilah, aku kasihan sama kamu. Jadi ya mungkin aja semesta juga memberi dorongan itu, berhentilah, stoplah, kamu tuh udah capek, bobok dulu sana. Oke. Beberapa kalian kan dealing sama orang yang entah dipengaruhi, dikendalikan sesuatu, atau dikendalikan seseorang, dikendalikan keluarga lah, teman, seseorang yang lain, atau kerjaan, uang, dan segala macam, dikendalikan ego. Apalagi kalau dikendalikan magic ya, apalah daya kita ya selain doa. Jadi berdoalah ya, andalkan yang maha kuasa. Dan di sini ya kembali lagi pesannya nyambung ke awal. Di saat kamu ikhlas, di saat kamu melepas, apa yang kamu inginkan selama ini tuh akan datang ke kamu satu persatu. Contoh, gue pengen banget nih seseorang yang ini tuh gini loh, gini. Tapi udahlah, gue ikhlas aja, gue lepasin. Yang penting gue udah berusaha melakukan yang terbaik, udah sabar, udah doa, dan segala macam. Nah saat kamu lepasin, ini orang datang lagi nanti, atau udah ada yang ngerasain ya, bisa juga suatu saat kamu rasakan. Bisa tentang sesuatu juga, kayak kamu pengen apa nih, gue pengen deh ngelakuin ini, ngerjain ini, ngebeli ini, ngedapetin ini. Nah saat kamu udah berusaha, udah doa, tapi ternyata sulit mendapatkannya, ya saatnya kamu berhenti ya, untuk ngelepas, untuk ngikhlasin. Ya saat itu nanti, atau ada suatu saat dimana kamu gak nyangka, ya satu persatu itu semua kamu gapai nantinya, akan kamu terima, akan kamu dapatkan. Nah itu. Dan ya ini sih bagus banget tentang semua ini terjadi bukan sebuah kebetulan ya. Kesakitan, kekecewaan, kesedihan, bahkan mungkin ada kehilangan. Itu semua akan mengajarkan kamu cara bersikap, cara berperilaku, atau cara menghadapi hidup ini. Jadi semua ini pelajaran ya. Pengalaman berharga. Beberapa nih, ada seseorang yang mau berterima kasih sama kamu. Cie. Ya mungkin ini orang yang pernah kamu perlakukan dengan baik ya. Entah siapa ini, entah yang terkoneksi dengan kamu kah, entah teman, keluarga, siapa gitu ya. Siapapun ini kayaknya memang dia pengen berterima kasih ke kamu. Sejak sama kamu tuh banyak perkembangan hidupnya. Mungkin karena kamu juga, karena kamu pernah berkorban waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya itu, ya dia ingat sekarang perjuangan kamu, atau nanti.
Ya saat dia udah sadari itu dia akan berterima kasih. Mungkin cara dia berterima kasih bisa aja nggak ngomong langsung, tapi kayak ya tiba-tiba dia bisa hadir lagi, memperlakukan kamu dengan baik dan membalas kebaikan kamu, beberapa kayak gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya bibirku, mulutku ingin berkata maaf, tapi aku belum sanggup ya. Jadi kalau orang ini muncul lagi, belum tentu loh dia akan ngomong langsung tentang maaf itu. Bisa aja ya dia lakukan pakai tindakan lah. Maksudnya kayak, ya gue pengen minta maaf, tapi dengan cara gue ngelakuin sesuatu. Jadi bukan pakai kata-kata ya. Misal ya, tiba-tiba gue ngebuka blog, bisa vice versa, atau tiba-tiba ya gue berteman lagi sama lo di sosmed, atau ya gue akan lihat postingan lo, story lo, gue akan stalking gitu. Itu sih. Atau ya benar-benar mendekat. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini beberapa Cancer mungkin mau pergi atau melepas, tapi belum sanggup ya. Beberapa. Kuat nggak Cancer? Ada juga Libra ya. Oke, Libra masih slow ya, masih kayak ya udah santai aja. Aquarius, Gemini, Scorpio, Pisces ya. Kalau Pisces ini ya mungkin mirip kayak Taurus ya. Ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Mungkin beberapa Sagittarius juga udah capek dengan semua ini. Udahlah. Minum dulu, Kak. Kalau Leo ya masih ada bayang-bayang seseorang. Cie. Ya memang itu sih, semesta memberikan pesan ke kita kan pasti ada maksud tertentu ya. Ada kok manfaatnya buat kita. Mungkin dari pencerahan tarot ini ada beberapa yang kamu bisa jadikan petunjuk gitu. Dan di sini ada tentang seseorang kayak pengen bilang ke kamu atau pengen sampaikan pesan ke kamu, aku tuh pergi bukan untuk selamanya. Aku hanya pergi untuk sementara. Wah, kayak lagu ya. Iya loh, Ciao Bella. Jadi nih orang pergi nggak selamanya. Kayak gue pengen ubah keputusan gue lagi. Gue pengen narik ucapan gue. Ya gue akan mendekat lagi. Atau memang semesta mau ngasih tahu kamu, nih orang nggak selamanya dia menjauh. Ini orang akan nongol lagi, hadir lagi. Atau udah ada yang ngerasain ya. Dan di sini kalau kamu bermimpi tentang seseorang atau sesuatu, cernalah mimpi itu ya. Mungkin ada petunjuk dari mimpi itu, apalagi kalau memang seseorang yang tiba-tiba hadir di mimpi kamu, ya memang dia sedang afirmasi mungkin ke kamu. Jadi afirmasi itu kayak ya dia ngomong dalam hatinya, batinnya ke kamu, dan itu nyampe ke mimpi kamu. And then lakukan apapun yang kamu harapkan dan afirmasikan apapun yang kamu inginkan. Tapi tetaplah dengan hati yang stabil dan tidak menggebu-gebu ya. Contoh, kalau gue kayaknya pengen melepas deh. Oke, kamu pengen melepas. Aku lepas kau dengan ikhlas. Ya istilahnya gitu ya, kayak lagu lagi nih. Terus dalam hati itu kamu ngerasa ya aku sebenarnya masih sayang sih sama dia, ya masih cinta lah, nggak munafik juga, masih berharap. Nah tapi jangan menggebu-gebu gitu, supaya nggak sakit hati lagi kalau ternyata mengecewakan. Dan ya kalau kamu mau bertahan juga nggak apa-apa, terserah kamu, tapi jangan menggebu-gebu.
Takutnya terlalu keras sama diri sendiri, jadi menyakiti diri sendiri. So, ya. Mungkin di sini banyak hikmah yang harus kamu ambil. Kayak mencintai itu jangan berlebihan ya. Menggenggam seseorang jangan berlebihan. Jadi lebih kayak kembali lagi ke ketulusan. Kalau kita tulus, ya mau apapun yang dia perbuat kita nggak akan kecewa. Karena kita nggak berharap. Gitu ya. Oke, sampai di situ dulu lah. Next kita lanjut. Aku bacain huruf ya, mungkin dinamanya kamu atau dia, kalian beberapa. Oke, ada R, ada M, ada U, ada H, ada I, S, ada A, ada D, ada W, ada N, ada J. Oke. Oke, ada F, ada X ya. Beberapa past life sudah lama. O sama G. Satu lagi. Oke. Ini ada B, ada Y sama L. Sekarang tempat ya, berkaitan dengan dia, kamu. Ya entah dia, entah kamu, kalian atau berapa dari tempat ini pengen ke tempat ini atau pernah ke sini atau ada kaitannya ya. Oke, Garut. Oke, cie, Garut lagi nih. Ada Eropa, Europe, Brunei Darussalam, Semarang, cie, Korea, ada Tasik ya, Tasikmalaya. Wah, oke, Aussie, Australia. Cimahi, ini dekat Bandung ya. Bekasi, Jawa Barat. Ada London, Majalengka, Kamboja, ada Aceh, Kupang, Lampung, Lombok, ada Wonosobo, wah, Bangka Belitung, Jerman, Turki. Oke, Cilacap, cie. Oke, ada Dubai, Palembang, Solo, Afrika, Kediri. Bottom of the deck, Singapore. Mungkin pengen ke situ, pernah ke situ, atau dari situ, anything. Jadi ini dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.